kamu bahwa di sekitar kita masih banyak sekali orang yang belum memahami mengenai HIV dan AIDS. Padahal dengan pengetahuan dan kepedulian, kita dapat membantu untuk mencegah penularan virus ini dan menghapus stigma-stigma buruk mengenai pengidapnya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tanpa pengobatan, HIV bisa berkembang menjadi AIDS, yaitu tahap akhir ketika daya tahan tubuh menjadi sangat lemah dan tubuh mudah terserang penyakit. Tapi, jangan khawatir, dengan pengobatan yang tepat, orang dengan HIV tetap bisa hidup sehat dan aktif seperti kita semua. Generasi peduli, tahu gak sih sebenarnya cara penyebaran HIV/AIDS ini bisa menular? Jadi HIV/AIDS ini bisa menular melalui cairan tubuh tertentu pada manusia seperti darah, cairan kelamin, atau air susu ibu yang terinfeksi. Jadi teman-teman, penularannya bisa terjadi melalui yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman. Yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, transfusi darah yang terkontaminasi. Dan yang keempat, dari seorang ibu kepada sang bayi saat kehamilan, persalinan, maupun menyusui. Tapi teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa HIV/AIDS ini tidak menular melalui sentuhan, pelukan, gigitan nyamuk, atau makan bersama. Jadi, jangan pernah menjauhi mereka dengan pengidap HIV/AIDS. Mereka tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan dan stigma kita. Lalu, tahukah generasi peduli bagaimana cara pencegahan penyakit HIV/AIDS? Yang pertama, gunakan pengaman ketika berhubungan seksual. Yang kedua, jangan menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Yang ketiga, pastikan teman-teman untuk selalu cek darah sebelum transfusi. Dan yang keempat, hindari seks bebas serta penggunaan narkotika. Dengan hal sederhana ini, sobat-sobat akan lebih mudah untuk menjaga diri dan juga orang lain. Baik teman-teman, karena masih banyak fakta atau mitos mengenai HIV dan AIDS, yuk kita luruskan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta. Apakah HIV dan AIDS itu sama? Itu mitos ya teman-teman, karena faktanya HIV itu adalah virusnya, sementara AIDS adalah tahap akhirnya. Yang kedua, mitos jika HIV menular melalui pelukan, makanan, atau nyamuk. Faktanya, HIV bisa menular melalui cairan, ASI, ataupun darah. Apakah pengidap HIV tidak bisa sekolah maupun bekerja? Itu mitos ya teman-teman, karena faktanya mereka tetap bisa melakukan aktivitas seperti orang biasa karena dengan pengobatan ARV mereka tetap bisa produktif untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, mitos jika HIV merupakan hukuman moral. Faktanya, HIV merupakan penyakit medis dan itu tidak ada korelasinya mengenai hukuman moral. Mitos jika pengidap HIV tidak bisa menikah ataupun memiliki keturunan. Faktanya, mereka bisa, asalkan mereka rutin untuk konsul ke dokter. Saat ini, HIV memang belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang sangat efektif, yaitu terapi ARV atau antiretroviral. Obat ini wajib diminum setiap hari untuk menekan jumlah virus dan menjaga sistem imun agar tetap kuat. Dengan terapi ARV, pengidap HIV bisa menjalani hidup yang panjang, sehat, dan produktif. HIV bukanlah akhir dari kehidupan. Dengan pengetahuan yang luas, kita bisa mencegah penyebaran virus tersebut. Dan dengan empati dan kasih, kita bisa memberhentikan stigma. Setiap pengidap HIV/AIDS berhak untuk hidup dengan martabat dan kasih sayang. Jangan jauhi mereka ya, tapi berikan dukungan. Tunjukkan empati, bantu mereka tetap bersemangat, dan sebarkan kebaikan di sekitar kita. Karena dengan cinta dan dukungan, mereka bisa lebih kuat menghadapi hidup. Yuk jadi generasi yang lebih sadar, lebih peduli, dan lebih berempati. Karena setiap dukungan kecil yang kita berikan dapat bermakna besar bagi mereka para pengidap HIV/AIDS. Mari bersama wujudkan dunia yang peduli tanpa diskriminasi.